Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Nah, bagaimana kabar kalian ini semua pada pagi hari ini? Semangat semua ya, sehat semuanya ya. Sehat, semangat, Pak. Nah, nggak boleh kita lemas-lemas dalam belajar karena belajar itu adalah tugas pokok kalian, tugas pokok kita bersama. Nah, sebelum kita belajar, sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan pada hari ini kita belajar, diberi kelancaran, diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, kepada Dwi, tolong dipimpin berdoanya ya. Baik, silakan Pak. Dwi. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Dwi. Bagaimana kabar Dwi? Sehat, Pak. Alhamdulillah, baik. Pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu. Nah, ini Regina. Regina ada? Oh, ada Yerinawati. Hadir, Pak. Hadir semua ini ya? Wah, Hadir semua, Pak. bagus ini. Bersemangat ini anak-anak Bapak ini ya. Baik. Iya, Pak. Dalam pagi hari ini Bapak akan menyampaikan tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran 3, di mana di dalamnya bermuatan IPA dan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalamnya, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Untuk apa tujuannya? Untuk motivasi kalian itu biar tergugah semangat, Pak. gitu ya, biar semangat ya. Baik, di sini akan Bapak mempersembahkan atau menampilkan lagu Garuda Pancasila, di mana Garuda Pancasila atau lagu Garuda Pancasila itu temponya yaitu semangat. Nah, baik. Nah, ini kita nyanyi sama-sama ya. Ya. Garuda Pancasila, aku bertemu patriot proklamasi, sedia berkorban Pancasila dasar rakyat adil sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Iya, terima kasih. Itu Suwanur itu lantang sekali suaranya itu, meskipun di belakang duduknya itu, tapi sampai depan juga itu suaranya ya. Semangat Suwanur ya. Semangat. Baik, karena kita sudah menyanyikan lagu. Nah, itu coba tengok ke belakang tuh, di atas meja itu ada apa itu? Ada beberapa banyak buku itu ya, banyak buku. Nah, disilakan itu bukunya diambil, buku bacaannya itu diambil, Bapak kasih waktu, nggak usah lama. 10 menit aja ya, 10 menit aja, silahkan pilih baca apa aja di situ, banyak di situ ya. Silakan. Iya, Pak Guru. Siap. Baik, sudah.
Silahkan Sudah, Pak kembali ke Guru. tempat Sudah, duduknya Pak. masing-masing. Ya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Itu Swanur, jangan ganggu temannya, jangan ganggu si Dian itu. Nah, ke tempat duduknya. Ya, ya. Ya, bagus ya, seperti itu ya. Baik. Nah, kemudian dalam kita belajar kita harus apa bersemangat ya, karena apa? Itu memang tugas kita, tugas pokok kita. Ya, kemudian jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, di mana salah satu melaksanakan protokol kesehatan itu contoh yang mudah apa, Swanur? Contoh hal yang mudah menerapkan protokol kesehatan itu, Aswan, misalkan, atau Regina bisa menyebutkan salah pakai satu masker, Pak. kegiatan. Ya, pakai Memakai masker. masker. Nurjana apa Tangan, Nurjana? mencuci tangan, Bapak cuci tangan dulu. Ya, mencuci tangan. Karena apa? Mencuci tangan itu sangat penting daripada yang lainnya menurut Bapak, karena mencuci tangan itu sering apa ya? Tangan itu memegang muka kita, memasukkan makanan ke mulut kita, itu kan dari tangan. Jadi di situ tangan harus betul-betul bersih Bersih. ya. Kemudian pada materi sebelumnya sudah Bapak sampaikan nih mengenai pelajaran PPKN dan SBDP, di mana kedua pelajaran tersebut erat kaitannya dengan pelajaran hari ini. Pada pelajaran PKN kemarin kita membahas tentang sila-sila Pancasila dan maknanya. Kemudian dalam muatan SBDP di situ kita memanfaatkan alam, yaitu berupa kayu. Nah, pada hari ini ya yang akan kita pelajari yaitu kita masih berkaitan dengan alam ya. Tujuannya apa? Agar kita semua bisa memanfaatkan alam itu sebaik mungkin, tidak boleh berlebihan, kemudian selalu menjaga lingkungan. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini nanti kita ada mengisi apa ya, mengisi tugas nanti ya. Kemudian kita berdiskusi di dalamnya. Pokoknya Bapak kemas semenarik mungkin sehingga kalian tidak bosan. Dan jangan lupa alat, pensil, buku, pulpennya disiapkan. Selain buku, pensil, dan pulpennya itu harus disimpan di laci ya. Jangan sampai kayak Suanur kemarin, diam-diam dia itu makan cemilan itu di dalam tasnya, itu ada, itu tasnya ada di atas meja. Nggak boleh ya Suanur lagi ya. Jangan diulangi lagi. Ya, baik. Untuk kita memasuki pelajaran, apa yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Ayo coba, siapa yang tahu boleh angkat tangan. Coba Nadia, apa yang kamu ketahui tentang sumber daya alam? Segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat kita manfaatkan, Pak. Iya, bagus. Ada yang mau menambahkan yang lainnya? Ada yang mau menambahkan lainnya? Misalkan contoh-contoh sumber daya alam, Pak. Saya tahu, Pak. Misalkan, ayo coba Batu bara, siapa Pak. yang Sumber daya alam. batu Masuk bara nggak, ya. Pak? Ya, bagus. Batu bara itu termasuk sumber daya alam. Ya, anak-anak ya. Baik. Sudah cukup bagus ini pengetahuan anak-anak ini ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran. Bapak tampilkan video di sini. Bentar ya. Ya. Nah, silahkan kalian perhatikan dan amati video yang Bapak tampilkan di depan ini. Ya.
Dicermati. Halo, kali ini kita akan mengenal tentang apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki banyak manfaat. Namun, sumber daya alam tersebut harus kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kelestarian alamnya. Perhatikan peta pikiran berikut yuk. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam mineral adalah semua cadangan bahan galian yang dijumpai di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia seperti pasir, tanah liat, semen, emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Cara pemanfaatan sumber daya alam dimanfaatkan secara langsung seperti panas matahari untuk menjemur pakaian dan ikan asin, air untuk mandi dan mengairi sawah, serta daun pisang untuk membungkus makanan tradisional. Dimanfaatkan melalui proses pengelolaan. Contohnya, kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu, kayu sebagai bahan baku kertas, dan kapas sebagai bahan baku kain dan baju. Dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Melakukan tebang pilih pohon. Tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau dan bahan peledak. Serta tidak melakukan pemburuan liar. Dimanfaatkan dengan memperhatikan kelestarian alam. Menghemat pemakaian bahan bakar minyak. Tidak melakukan penebangan liar. Serta tidak melakukan eksploitasi barang tambang secara berlebihan. Tujuan pelestarian sumber daya alam. Mencegah kerusakan alam dan lingkungan. Mencukupi kebutuhan hidup makhluk hidup. Akibat pemanfaatan berlebihan. Kepunahan. Kekurangan sumber pangan. Kerusakan alam. Sekarang kita sudah mengetahui seputar tentang sumber daya alam, bukan? Mari kita lebih bijak menjaga kelestarian sumber daya alam, teman. Ya, dari video tadi sudah kalian lihat ya, dari sumber daya alam yang sudah Bapak tampilkan melalui video tersebut, di mana sumber daya alam itu banyak sekali ya manfaatnya bagi kehidupan, tidak hanya manusia tetapi makhluk hidup yang lainnya juga sangat bermanfaat. Nah, di sini sumber daya alam. Bapak minta kepada Dian untuk menyebutkan sumber daya alam apa saja yang ada di sekitar rumahnya. Coba Dian. Kemana Dian? Atau yang bisa dari anak-anak ini? Sumber daya alam di lingkungan sekitar. Contohnya apa saja? Di sekitar rumah kalian. Ada galian pasir, Pak. Ya, bagus. Terus apa lagi? Air, Pak. Air, ya, bagus. Ada batu bara, Pak. Bagus. Apa lagi?
Ada pepohonan, Pak. Iya, ada semuanya tumbuhan. itu adalah sumber daya alam. Ya, sumber daya alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita semua ya. Tidak cuma untuk manusia, tapi untuk makhluk hidup yang lainnya. Nah, di sini sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Sumber daya alam hayati dan non hayati atau sumber daya alam mineral. Nah, di mana masing-masingnya itu kita harus bijak untuk memanfaatkannya. Nah, salah satu bijak dalam pemanfaatannya yaitu menghemat salah satunya ya. Matahari apakah termasuk sumber daya alam, anak-anak? Iya, Pak. Termasuk Iya. Pak. Matahari itu adalah termasuk sumber daya alam, ya, di mana panas matahari, cahaya matahari itu sangat dibutuhkan bagi makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, termasuk di bumi kita ini ya. Iya, Nah, Pak. Untuk contohnya, jemur pakaian. iya betul untuk jemur pakaian. Selain jemur pakaian, jemur apa lagi kira-kira? Jemur ikan Pak, buat ikan Nah, asin. jemur ikan asin ya. Jemur Kemudian kerupuk, Pak, bagi untuk digoreng. iya mantap. Kemudian selain untuk menjemur padi, menjemur baju, menjemur ikan, nah panas matahari juga dimanfaatkan untuk sumber pembangkit tenaga listrik yaitu apa? Listrik tenaga Surya ya. Iya, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, di mana tenaga surya itu adalah sinar matahari tersebut yang dirubah menjadi energi listrik. Tuh, dari sumber matahari saja sudah bisa menciptakan sekian sumber daya alam yang lainnya. Pemanfaatannya itu sangat banyak sekali ya. Nah, kemudian sinar matahari juga dibutuhkan bagi tumbuh-tumbuhan. Dibutuhkan tumbuh-tumbuhan itu kenapa? Untuk apa? Buat proses fotosintesis, Pak. Iya, buat proses fotosintesis ya, bukan foto selfie ya, tetapi fotosintesis ya. Biasanya itu Dian itu di belakang itu suka selfie-selfie ya. Iya. Nah, di Iya, sini Pak. untuk sinar Bawa HP, matahari, diam-diam. sinar matahari berfungsi pada tumbuhan itu yaitu untuk berfotosintesis, yaitu membuat makanannya sendiri. Nah, kemudian selain panas matahari, kemudian air. Air ini adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa adanya air, makhluk hidup yang ada di bumi ini tidak akan hidup ya, kekurangan air. Nah, contohnya misalkan saat musim kemarau, kekurangan air. Nah, tumbuh-tumbuhan pasti banyak yang berguguran daunnya, banyak yang layu. Karena apa? Layu. Iya, karena kekurangan air tadi ya. Maka dari itu, meskipun air di tempat kita ini masih banyak, kita tidak ada salahnya untuk mencoba berhemat. Iya. Kemudian dari bahan-bahan tadi seperti ikan asin. Nah, ikan asin kalau di pedesaan di tempat kita ini kita membeli ikan asin itu bisa kiloan, bisa berupa on, kemudian bungkusnya itu langsung plastik ya. Jadi saat kita membeli ikan asin, tangan kita pun ikut bau ikan asin. Tetapi berbeda dengan di kota, ikan asin sudah dikemas sedemikian rupa menggunakan pembungkus yang kedap udara. Sehingga saat kita membeli ikan asin, tangan kita sudah tidak bau lagi ya. Nah, proses-prosesnya itu ada pengelolaannya menggunakan mesin, menggunakan alat khusus ya. Nah, kemudian contohnya lagi yaitu kedelai. Kedelai itu berasal dari tumbuh-tumbuhan juga. Bijinya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tempe, tahu ya. Nah, di situ kalau di pedesaan biasanya dibungkus contohnya tempe dibungkus dengan daun pisang, dedaunan ya.
Tetapi kalau di kota berbeda lagi karena daun di kota itu susah, bukan susah ya, tapi jarang ditemukan pepohonan, contohnya seperti daun pisang, maka lebih simpelnya atau lebih cepat dan lebih efisiennya menggunakan kantong plastik. Nah, dan itu pun tidak mengurangi kualitas dari tempe tersebut. Nah, masih mengenai sumber daya alam hayati nih. Ada yang kelupaan tadi Bapak tuh. Dalam menciptakan air bersih itu salah satu cara yang yang dapat kita lakukan, contohnya kira-kira apa ini untuk menciptakan air bersih? Salah satunya yaitu dengan memelihara lingkungan kita agar tumbuh-tumbuhan atau pepohonan di tempat kita itu tetap hidup ya, jangan ditebangin. Jangan Jangan buang sampah di sungai, Pak. iya, itu salah satu menciptakan air bersih ya. Iya. Kalau kita membuang sampah sembarang, nanti airnya tercemar, kita juga Iya, ya nggak yang bisa diminum, Pak. merasakan. Iya, bagus. Nah, itu contoh-contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui atau yang hayati yang bisa kita manfaatkan sehari-hari. Nah, yang satunya yaitu bisa juga kita manfaatkan sehari-hari, yaitu sumber daya alam mineral atau sumber daya alam non hayati. Contohnya di sini seperti emas, kemudian biji besi, batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Banyak ya sumber daya alam yang non hayati itu ya, atau yang tidak dapat diperbarui itu ya. Nah, contoh keseharian kita atau keseharian kalian, di mana biasanya kalian menemukan bahan-bahan atau benda yang erat kaitannya dengan sumber daya alam mineral atau sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Apa contohnya? Benda yang sering kita temukan setiap hari, kemudian yang kita gunakan setiap hari, apa contohnya? Pak, Ya, apa itu? air Yang bukan biasa, ya, yang tidak dapat. yang tidak dapat diperbarui. Contoh-contohnya yang bisa kita temukan setiap hari di lingkungan kita atau bahkan kita gunakan setiap hari. Apa contohnya? Emas, Pak. Mas, Pak, Mas. Ya, emas. Apa lagi? Apa ya, Pak? Selain emas, apa lagi contoh-contoh yang tidak dapat diperbarui? Bensin, Pak. Ya, bensin. Apalagi kira-kira? Besi apakah termasuk? Masuk, Pak. Termasuk, Ya, Pak. besi termasuk adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebetulnya ya, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu bisa diperbarui, cuman membutuhkan waktu yang cukup lama. Butuh sekian ratus tahun untuk menghasilkan benda itu lagi. Jadi kenapa? Ya, bagaimana? Batu bara nggak bisa diperbarui. Iya, betul. Kalau sudah habis. Minyak bumi juga tidak bisa diperbarui. Kalau minyak goreng apakah bisa diperbarui? Banyak sawit, Pak. Ya, Pak. Minyak goreng ya itu bisa diperbarui karena minyak goreng tersebut berbahan dasar apa? Tumbuh-tumbuhan ya. Ya, berasal dari tumbuhan yaitu kelapa sawit, bisa kelapa dan lain sebagainya. Nah, pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini bagaimana kita untuk menghematnya, bagaimana kita bijak dalam menggunakannya, itu ada contoh-contohnya. Misalkan ya, kita dalam bepergian, misalkan kalian disuruh beli gula ke warung karena kalian sudah bisa naik motor. Biasanya kalian naik motor, nah kita cukup jalan kaki saja.
jauh Pak, misalkan. Pakai sepeda kayu atau sepeda ontel. Nah, bisa itu ya. Salah satu cara menghemat sumber daya alam, khususnya di sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Iya, Nah, Pak. kemudian akibat yang ditimbulkan dari sumber daya alam yang pemanfaatannya berlebihan, yaitu misalkan nih kayu atau hutan. Hutan jadi gundul, Pak. Hutannya Tidak jadi pohonan. gundul karena penebangan secara besar-besaran, Iya, secara berlebihan. Seharusnya apa yang dilakukan jika menebang pohon? memilih pohon yang sudah tua, Pak. Yang sudah Iya, betul. Menebang pilih ya, menebang pilih. Jadi pohon yang sudah tua baru boleh dipotong atau ditebang. Dan Yang jangan sudah lupa, ditebang diganti, Pak. iya, gugur satu harus tumbuh 1000. 1000, 2000, 3000 dan seterusnya boleh ya. Ya, Pak. Jadi akibat yang ditimbulkan dari penebangan hutan yang berlebihan itu akibatnya itu sangat banyak sekali dan sangat merugikan lingkungan. Contoh yang pertama, coba sebutkan Riyama, apa contoh dari pemanfaatan sumber daya alam yang sangat berlebihan. Di sini penebangan pohon secara berlebihan, apa yang akibat yang ditimbulkan? Halo Riyama? Ke toilet Riyama ya? Ya, Pak, ada, Banjir, Pak. Pak. Oh, ada. Ada. Ya, Iya, ini masih kalau cari jawabannya ya. hutannya ditebang berlebihan, hutannya akan menjadi gundul, Pak. Ya, gundul. Jadi bunganya duit yang kemarin di depan rumahnya itu nggak mungkin tumbuh, nggak mungkin hidup. Karena apa? Kering tanahnya, ya, kekurangan air. Kemudian hewannya si Suwanur itu kekeringan, apa maksudnya kurus kering. Karena apa? Rumputnya kurang pada kering makan. semua. Nah, Ya, tinggal ujung-ujungnya kambingnya si Suwanur mati ya karena kekurangan pangan. Pak Juga Yusuf, iya. kemarin di dekat rumah saya ada orang bakar lahan, Pak. Terus saya bilang sama ibu dan bapaknya, kata Pak Yusuf tidak boleh untuk membakar hutan dan lahan. Tapi saya malah dimarahin, Pak. Oh iya. Terima kasih Riyama. Ya, itu akibatnya apa ya? Kurang kesadaran sebenarnya itu adalah bermula dari diri sendiri. Apakah kita itu peduli terhadap lingkungan atau cuek-cuek saja demi perutnya sendiri. Ya, itu sebelum kita itu memikirkan perutnya sendiri, bahasa kasarnya ya, kita harus memikirkan dampak yang ditimbulkan setelah kita melakukan aktivitas tersebut. Nah, di sini akibat yang ditimbulkan dari penebangan hutan yang berlebihan, kemudian rumput-rumputan pada mati, bunganya Dwi juga mati, kambingnya Suwanur mati, sehingga alam di sekitar itu suhunya akan naik, ya, panas cuacanya. Nah, itu ya, itu akibatnya. Kemudian musim di tempat tersebut akan terganggu karena apa? Yang harusnya sudah masuk ke musim hujan karena apa namanya cuacanya sangat panas sekali, kemudian tanahnya gersang, maka terasa lebih panjang musim kemaraunya. Nah, ya pada saat panas, Pak. iya, saat musim hujan datang, hujannya deras, apa yang terjadi kira-kira? Banjir. Banjir ya.
Nah, di sini contohnya ini. Penebangan hutan secara berlebihan, yaitu di sini adalah pelaku usaha ya. Contoh di gambar yang sudah Bapak tampilkan ini adalah pelaku usaha, di mana pelaku usaha tersebut menebang pohon, menebang hutan, membuka hutan secara besar-besaran. Apa yang diakibatkan dari hutan yang sudah ditebang ini kalau sudah hujan turun deras? Nah, contohnya, nah pada gambar di bawah itu adalah banjir. Nah, jangan sampai kita dalam berkegiatan itu menimbulkan efek yang sangat buruk bagi lingkungan sekitar. Ya. Kemudian seharusnya agar tidak banjir dan tidak tanah itu longsor, maka kita harus menanam pohon sedini mungkin ya, agar alam tetap seimbang ya. Kemudian juga menghemat bahan bakar ya, menghemat bahan bakar minyak, contohnya bensin. Biasanya nih Swanur pulang sekolah mainan motor, mondar-mandir ke sana kemari kayak setrikaan. Nah, dari sekarang dikurangin ya mainan motornya ya Swanur ya. Nah, kita harus menghemat BBM. Apa yang digalakkan oleh pemerintah sekarang, BBM harganya naik ya. Jadi lebih baik kita untuk berhemat ya, itu. Kemudian nah di sini ada bacaan. Sebelum kita masuk ke bacaan, apakah dari sumber daya alam hayati dan non hayati tadi ada yang mau ditanyakan kepada Bapak? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Sudah jelas kan kira-kira? Sudah jelas. Terus berarti kita masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, di sini sebentar ya. Nah, di sini Bapak punya teks bacaan nih. Teks cerita ya. Silahkan dibaca, siapa ini ya? Yun, coba baca itu satu paragraf di atas itu. Ya, Pak. Pak Weli adalah Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudah, Iya, Pak? baik. Ya, baik. Itu satu paragraf ya. Coba Yerinawati untuk paragraf selanjutnya. Silakan dibaca dari Sudin. Iya, Pak. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Dia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sudah, Pak. Iya, terima kasih. Kemudian untuk paragraf selanjutnya, silahkan Dian. Silahkan baca Dian. Paragraf selanjutnya Dian. Kemana ini Dian ini? Diannya ke toilet, Pak. Oh, silahkan Regina coba dibaca itu. Iya, Paragraf Pak. ketiga. Siap. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat di hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Ya, bagus. Untuk paragraf selanjutnya, silahkan Regika membacanya.
Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah, hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Sudah, Pak. Iya, terima kasih Rezika. Kemudian yang belum baca ini Riyama ya. Riyama belum baca. Silakan untuk paragrafnya ini, satu paragraf, silakan dibaca. Paragraf yang terakhir ya, Pak. Paragraf dari Bapak Lurah sampai Sudin. Iya. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu. Pejabat daerah yang diundangnya, sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri, tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Iya, terima kasih. Waduh, kasihan ini Riyama kebagian paragraf yang panjang ya. Nah, untuk paragraf yang terakhir silakan Nurjana. Pak, didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Sudah, Pak. Iya, terima kasih. Ya, dari cerita ini ya bisa kita tarik kesimpulan di mana Pak Weli tersebut seorang apa Nadia? Siapa Pak Weli itu Nadia? Kepala sekolah, Pak. Iya, kepala sekolah. Kepala sekolah di SD Cemara ya, di daerah Grobogan sana. Grobogan. Kemudian di dalam cerita ini juga ada tokoh-tokohnya, banyak sekali tokoh-tokohnya. Sebutkan satu tokoh saja, Yarinawati, di dalam cerita ini. Sudin, Pak. Iya, Sudin. Tahu Sudin itu siapa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Iya. Penduduk asli Ada yang tahu Grobogan, Sudin itu Pak. siapa? Iya, Penduduk asli, Pak. Iya, penduduk asli. Selain penduduk asli dari Grobogan, Murid di sekolah itu, Pak. iya, muridnya dari Pak Weli tadi ya, yang dia apa namanya? Ya, yang akan mengikuti perlombaan karena dirasa sama Pak Willy Sudin itu sangat apa namanya? Sangat pandai dalam berpidato, kemudian intinya kecerdasannya itu dalam berpidato itu sangat bagus sekali. Sehingga Pak Willy berusaha semaksimal mungkin untuk mengirim Sudin ke perlombaan ya. Nah, kemudian apalagi yang menurut Pak Weli harus dilakukan karena karena gajinya yang kurang, apa solusinya untuk membawa Sudin ke perlombaan tersebut? Apa tadi? Menebang pohon pisang harus dijual. Nah, dengan mengajak siswa kelas 4, 5, dan 6, Pak Weli memanen pisangnya, di mana pada hari Senin Pak Weli mengundang pejabat-pejabat ya seperti kepala dinas, ketua RW, ketua RT ya,
Pak Lurah juga. Nah, apa hubungannya dengan pisang tadi, Pak? Ya, Pak Weli melelang pisangnya tersebut kepada tamu-tamu undangan tadi, termasuk lurah, kemudian kepala dinas, ketua RT, RW, kemudian pejabat-pejabat yang hadir pada waktu itu, sehingga apa pisangnya tersebut terjual ya, dan bisa untuk membawa si siapa tadi? Sudin. Siapa tadi? Ya, betul si Sudin, Pak. Sudin mengikuti perlombaan ya. Dengan didampingi Pak Seto ya, guru kelasnya si Sudin tadi, bukan si Udin ya, tapi si Sudin. Tapi Sudin ya. Berangkat ke kota untuk mengikuti perlombaan tersebut dan alhamdulillah berhasil ya, mempersembahkan juara pertama lagi ya. Alangkah bahagianya itu Pak Weli ya. Nah, begitu juga harapan Bapak kepada kalian, jadilah kalian itu kebanggaan dari guru-guru, terutama kebanggaan dari Bapak ini selaku wali kelas kalian. Nah, dengan cara apa? Yaitu tidak malas belajar, terus berusaha. Nah, itu. Dari cerita Pak Weli ini, apakah ada yang mau ditanyakan atau mau ada saran Pak? Seharusnya Pak Weli itu menggalang dana ke perempatan atau kemana? Nah, silakan. Ya, ada yang mau memberi saran tentang cerita ini, cerita Pak Weli? Silakan. Ada kira-kira? Berarti sudah paham semuanya ini ya, kok diam-diam aja ya. Baik. Iya, sudah, Pak. Ya, mantap sekali kalau sudah paham. Berarti kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, di sini Bapak akan membagi 3 kelompok. Nah, sebelum membagi 3 kelompok, Bapak simpulkan nih pelajaran yang dari awal nih, dari sumber daya alam tadi, sumber daya alam hayati, sumber daya alam mineral, pemanfaatannya, bahkan sampai kita menghematnya, cara menghematnya. Kemudian masuk ke cerita Pak Weli. Di sini banyak sekali ya paragraf-paragrafnya. Nah, kita bagi-bagi kelompok ya. Kelompok yang pertama kelompok tumbuhan, yaitu Rezika, Dwi, dan Yuyun. Kemudian kelompok pidato itu Suwanur, Regina, Riyama, dan Nurjana. Kemudian kelompok minyak bumi yaitu Dian, Yerina, dan Nadia. Ya, baik. Itu kelompok-kelompoknya, dan ini pekerjaan LKPD-nya. Di situ ditulis kelompoknya, kelompok apa tadi ya, anggota kelompoknya siapa saja. Terus kalian isi itu titik-titiknya. Nah, diisi. Kenapa harus berkelompok? Karena ini soalnya itu menguraikan dan menjelaskan ya. Jadi butuh pemikiran yang lebih tinggi gitu ya. Kita belajar berpikir hot. Nah, di LKS yang sudah kalian punya itu kan banyak, itu ada tulisan hot gitu ya. Nah, ini termasuk ini juga adalah masuk ke kategori hot. Ya, silahkan dikerjakan. Bapak kasih waktu 30 menit saja, nggak usah lama-lama. Karena ini singkat saja, cuma 5 soal aja nih ya. Iya, Pak. Ya, silahkan dikerjakan.
Sudah selesai, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah Untuk yang selesai. LKPD satunya sudah selesai. Kalau sudah selesai, disimpan dulu di mejanya situ, di kelompok ketua kelompoknya. Habis itu Bapak kasihkan satu lagi. Ya, satu lagi sebentar. Nah, ini bacaannya ya sama yang tadi itu ya. Bisa terlihat, anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Besar, Pak. Ya, sudah Nah, terlihat. bacaan yang tadi itu ya, bacaan tentang Pak Weli tadi itu ya. Nah, silakan Ya, dijawab Pak. ini. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kemudian anggotanya silakan ditulis, kemudian dijawab di sini ya. Iya, Pak. Di situ sudah tertera kolom untuk menjawabnya. Nomor 1 sampai nomor 5. Nah, di situ ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, Pak. Iya, pasti sudah mempersembahkan jawaban-jawaban yang mantap ini kayaknya nih. Soalnya aktif semua ini anak-anak Bapak ini ya. Iya, Baik, Pak. silakan ketua kelasnya, mohon maaf, ketua kelompoknya memberi apa? Mengantarkan tugasnya ke Bapak sini, ke meja sini ya. Iya, Pak. Ya. Wah, mantap-mantap semua ini jawabannya ini ya. Nah, jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 juga kelompok 3 ini masing-masing berbeda. Bapak tidak memersalahkan jawaban kalian yang berbeda karena itu menurut pandangan kalian dan sudah didiskusikan oleh kalian di dalam kelompoknya masing-masing. Ini sangat luar biasa ini ya. Silakan bertepuk tangan semuanya ini karena sudah menyelesaikan tugasnya ini ya. Silakan tepuk tangan. Nah, baik. Silakan ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari LKPD 1 dan LKPD 2 yang sudah dikerjakan masing-masing kelompok. Untuk dari tadi kan yang ngumpul pertama itu kan kelompok 1, kelompok tumbuhan, kemudian kelompok minyak bumi mengumpulkan yang kedua, terakhir mengumpulkan kelompok batu bara. Nah, silahkan kelompok batu bara untuk mempresentasikannya. Silahkan anggotanya, yaitu Suwano, Regina, Riyama, dan Nurjana. Siapa yang ditunjuk sebagai untuk yang mempresentasikan? Silahkan maju. Iya, Pak. Ya, silakan. Ini jawabannya kelompok kami ya, teman-teman. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Ya, bagaimana kelompok tumbuhan dan kelompok minyak bumi? Apakah ada saran untuk kelompok 2 yaitu batu bara? Sudah bagus, Pak. Sudah bagus. Wah, bagus ya. Alasannya pun juga tepat ya. Itu pun Iya, kalian Pak. menjawab sesuai dengan pengetahuan kalian. Ya, bagus. Itu yang Bapak harapkan. Karena kalian itu bisa menuangkan isi pikiran kalian di dalam kertas. Itu sangat luar biasa sekali. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Iya, Pak. Kelompok 2. Ya, kemudian kelompok tumbuhan, silakan. Bagi Rezika, Dwi, dan Yun, siapa yang mau mempresentasikan di depan? Silakan. Atau
kelompok minyak bumi dulu, kelompok 3. Silakan. Siap. Kelompok Masing-masing 3 kan. dulu ya Pak, Oh ya, yang maju. boleh. Silahkan kelompok 3. Silakan Yerina. Teman-teman, ini adalah hasil dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3, terutama Yerina sudah mempresentasikan. Dari kelompok tumbuhan dan kelompok apa namanya? Kelompok apa tadi ya? Yang Tumbuhan, kedua Pak. tadi. Ya, itu. Itu apakah ada saran? Sudah bagus, Sudah Pak. bagus. Sudah Hampir sama bagus, semua ya Pak. jawabannya, berarti Iya. jawaban sama belum tentu mencontek, tetapi pemikirannya berarti sama ya. Baik. Iya, Pak. Untuk kelompok 1 mungkin masih malu-malu, baik, nggak apa-apa. Jadi di sini pada pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia ini, yaitu mengenai sumber daya alam, kemudian pada muatan bahasa Indonesia juga isi dari cerita tersebut ada kaitannya dengan sumber daya alam, yaitu tanaman pisang, memanfaatkan kebunnya Pak Weli, ya, di mana alam tersebut harus betul-betul kita jaga keasriannya, kebersihannya, dengan cara apa tadi, merawat lingkungan ya, merawat lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, melakukan jika perlu menebang pohon, yaitu dengan cara tebang pohon pilih ya. Dalam pemanfaatan bahan bakar minyak pun harus kita batasi supaya apa? Tidak cepat habis. Nah, misalkan ke warung cukup jalan kaki atau naik sepeda ontel. Nah, itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat juga. Sehat. Nah, itu Ya, ya. Pak. Nah, di dalam 2 materi tadi, baik IPA yang menyangkut sumber daya alam dan Bahasa Indonesia yang menceritakan dan menilai isi cerita Pak Weli tadi, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham, Pak. Terima kasih. Kalau sudah paham semua, berarti materi untuk hari ini yaitu IPA dan Bahasa Indonesia sudah tersampaikan dan terserap secara maksimal ya, dengan dibuktikan Pak. dari nilai LKPD kalian ini. Nah, sebelum Bapak akhiri pelajaran kita pada hari ini, bagi anak-anak yang belum mengerti, yang belum paham mengenai sumber daya alam dan mengenai cerita Pak Weli ini, nanti akan Bapak lakukan remedi ya. Nanti nilainya yang kurang nanti Bapak panggil, nanti kita remedi. Nah, baik. Kemudian biar lebih semangat, biar semangatnya tumbuh lagi nih. Nah, Bapak tampilkan nih sebuah nyanyian dari provinsi sebelah, yaitu kok lama ya loadingnya ya. Ya, ini dari Kalimantan Selatan, lagu Ampar-Ampar Pisang. Ya, kita nyanyi sama-sama yuk. Aduh, jaringannya ini kurang mendukung ini ya. Masih belum muncul, Pak. Iya, di sini di tempat Bapak juga belum muncul. Sudah muncul? Masih belum, Pak. Belum, Pak. Bentar ya. Sebentar. Sudah muncul belum?
Masih belum, Pak. Masih belum. Sudah muncul? Sudah. Ya, Pak. Ya. Belum Iya, terima kasih. Ya, itulah nyanyian yang hari ini untuk mengujung pelajaran kita hari ini. Kemudian jangan lupa belajar di rumah, selalu jaga lingkungan, jaga kesehatan, dan pada materi sebelumnya nanti kita akan belajar tentang masih bahasa Indonesia dan PKN lagi ya, yaitu tentang simbol-simbol Pancasila. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yusuf sudah selesai melakukan peer teaching. Selanjutnya adalah tanggapan yang akan diberikan oleh Bu Yuyun tadi. Bu Yuyun. Tadi saya sudah mendapati yang presentasi siapa ya? Tadi siapa ya? Bu Riam. Ya Bu, saya. Bu Riama sama Bu Dwi tadi tuh. Oh iya, Bu Riama, ayo dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Nadia. Tadi untuk teaching-nya Pak Yusuf sudah sangat bagus. Bapak juga membawakan kelas dengan bersemangat. Terus pengaitan materi antar muatan pelajarannya juga bagus. Bagus sih untuk semuanya, keseluruhan dari penampilan Pak Yusuf. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Riama. Ya, terima kasih Bu Riama. Selanjutnya Bu Dwi. Terima kasih Bu Nadia atas kesempatannya. Kali ini saya mungkin hanya ingin ini aja ya, mengingatkan untuk saya juga mungkin nanti pada saat praktek di lapangan jangan menggunakan kata si. Tadi siswa nor. Ya, mungkin kita pembiasaan itu aja sih. Terus terakhir tadi ada doa nggak ya di penutup? Perasaan enggak ya doa penutup? Tidak ada Bu, lupa Bu. Iya, itu aja sih tadi yang terlewat gitu. Mungkin untuk di inti tadi itu tadi ada kata yang harusnya kita tidak gunakan mungkin ya ketika berada di dalam kelas gitu. Nyebut anak pakai nama sih emang kadang-kadang udah kebiasaan, tapi mudah-mudahan nanti pada saat praktek di lapangan itu tidak gitu. Ya Bu, terima kasih Bu atas Ya. masukannya. Ya, terima kasih Bu Nadia. Ya,
Bu Dwi sama-sama. Untuk Pak Yusuf ada yang ingin disampaikan terkait tanggapan Bu Riyama dan Bu Dwi? Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya. Memang yang namanya praktik itu tidak semudah yang kita bayangkan Bu ya. Betul, blank kadang-kadang. Iya. Jadi seperti jangan menggunakan kata si, kemudian termasuk doa penutup, dan saya sadari juga dalam saya melafalkan kalimat itu kebanyakan kata atau konsonan karena masih mikir. Nah, jadi Kemudian itu memang juga. saya ya kemudian terlalu banyak di situ ya. Jadi itu memang saya sadari Bu, dan itu pun sebagai masukan bagi saya untuk lebih bagus ke depannya. Terima kasih Bu. Untuk kita semua sih sebetulnya Pak. Iya. Ngeblank pas cari ide apa lagi yang mau diomongin. Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Pak Yusuf. Nah, selanjutnya gimana nih teman-teman? Langsung dilanjutkan saja. Lanjut. Iya, lanjut. Bu. Gimana